Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Wonorejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Wonorejo, dan yang kami hormati Bapak Arif Budiono SPDSD selaku CDP Angkatan 11 yang pada saat ini akan melaksanakan desiminasi. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas waktu dan kehadirannya. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua menjadi amal ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dan berkumpul di ruangan ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk pengikutnya yang senantiasa mendapatkan sampai akhir beliau. Amin. Bapak Ibu, di sini saya sebagai moderator izinkan untuk membacakan susunan pertemuan kita pada hari ini dalam acara desiminasi budaya positif pada hari ini Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Wonorejo. Acara yang ketiga acara inti yaitu paparan desiminasi budaya positif oleh Bapak Arif Budiono SPDSD, dan acara yang keempat tanggapan, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dapat berjalan lancar. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Wonorejo kepada Bapak Ibrahim Moko, SPD, kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di SDN Wonorejo ini tanpa ada suatu apapun dalam acara pengimbasan desiminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Bapak Arif Budiono SPDSD. Nah, dalam acara desiminasi ini yang akan dilakukan Mas Arif Budiono semoga berjalan lancar sampai akhir tanpa ada suatu apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang ada lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya langsung saja ke acara ini kita pada hari ini, yaitu pemaparan atau desiminasi budaya positif oleh Bapak Arif Budiono SPDSD. Kepada Bapak Arif, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih atas waktunya yang telah menghadiri di acara ini. Acara diseminasi budaya positif yang tujuannya itu tugas dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Sebelum kita lanjutkan ke diseminasi, kita acara sebentar, yaitu ice breaking biar fresh, karena tadi telah mungkin ada yang telah mengajar di kelas masing-masing, maka kita ice breaking sebentar. Untuk ice breakingnya nanti tebak apa yang saya katakan. Jadi nanti menebak apa yang saya katakan. Jadi kata kuncinya yaitu kambing, sapi, dan kerbau. Jadi ada 3 kata kunci: kambing, sapi, dan kerbau. Jadi yang pertama ini kambing. Terus yang kedua, yang ini sapi. Yang ketiga, kalau yang ini kerbau. Saya ulangi. Ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Bisa nggih? Bisa? Kita coba. Ini Kambing. kalau yang ini belum konsentrasi. Saya ulang. Ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Ya. Diulang lagi. Ini Kambing. kalau yang ini Kerbau. yang ini. Sapi. Coba Bu Santi. Ini Kambing. kalau yang ini. Kerbau. Ya, konsentrasi. Pak Indra. Ini Kambing. kalau yang ini. Kerbau. Ya. So. Kemudian yang lainnya. Bu Siti. Yang ini. Kerbau. Nah, belum konsentrasi. Bu Lucy. Kalau yang ini. Kerbau. Yang ini. Sapi. Ya. Mas Andri. Yang ini. Kerbau. Nah, belum konsentrasi. Belum konsentrasi. Bu Retno. Ini. Kambing. Ya. Kalau yang ini. Kerbau. Ya. Bu Dian. Yang ini. Sapi. Kambing. Ya, belum konsentrasi. Ya, diulang lagi. Jadi ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Nah, coba Bu Yuli. Ini Kambing. kalau yang ini, Kerbau. ya, yang ini, Sapi. ya. Mas Andri. Yang ini Sapi. kalau yang ini Kerbau. kerbau. Ya. Tangan. Tepuk tangan. Oke, satu lagi dari breaking, nanti ada kebalikan sekarang. Kalau cacing itu panjang, kalau ular itu pendek. Kalau cacing itu panjang, nanti katakan kebalikannya. Kalau cacing itu apa? Panjang. Panjang. Kalau ular Pendek. pendek. Oke. Kemudian ada gerakannya. Kalau cacing gerakannya pendek. Nah, kalau ular gerakannya panjang. Nah, coba sekarang cacing, Panjang. ular, Pendek. ya. Ular, Pendek. cacing. Panjang. Coba Bu Siti. Cacing. Ayo. Kalau panjang gimana tadi? Kebalikannya. Nah, ular,
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, itu setuju atau tidak jawabannya? Nanti kita akan mempelajari yaitu konsep utama budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi posisi 5 posisi kontrol. Keenam, restitusi segitiga restitusi. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Next. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari setiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, di sini kita sudah mengenal profil Pancasila. Nah, yang pertama yaitu apa profil Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Yang keempat yaitu kreatif. Kemudian bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, itu adalah dari profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Sekarang kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana? Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Gimana? Ada yang tidak bisa setuju atau tidak bisa ya? Gimana? Monggo, Mantri. Kalau saya bisa tidak, karena biasanya antara anak satu dengan anak yang lain itu beda karakternya. Kalau anak yang satu mungkin hukuman bisa mendisiplinkan anak, tapi ada satu anak juga kalau hukuman malah makin menjadi itu bisa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Mungkin ada teman lain yang mau membantu menjawab, monggo Santi. Kalau menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya saya cenderung tidak setuju. Karena apa? Hukuman itu bisa ada juga yang bisa mendisiplinkan anak dan ada juga yang membuat jeda anak atau malah takut. Misalnya kita menghukum anak karena telat tidak masuk sekolah. Nah itu ada anak yang besoknya berangkatnya lebih rajin.
ada juga anak yang malah tidak mau sekolah, Pak. Aku nggak berangkat sekolah kemarin, dihukum sama Pak Guru, misalnya seperti itu. Nah, itu yang menurut saya adalah saya masih tidak setuju. Karena apa? Masing-masing anak karakternya berbeda, Pak. Begitu, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih jawaban teman-teman. Mungkin ada lain yang mau bantu menjawab dari pertanyaan itu. Kalau nggak ada, saya lanjutkan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, itu setuju atau tidak? Monggo. Bantu jawab menjawab. Monggo, Mas Andri mau menjawab setuju atau tidak bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca terus membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Pemberian hukuman Dengan hal positif, hal positif. membersihkan halaman. Menurut saya belum maksimal. Oh, Karena untuk pemberian hukuman. pemberian hukuman Ya. antara tindakan itu Belum. seharusnya nanti dapat Ya, berarti tidak setuju. Setuju atau tidak? tidak. Tidak. Ya. Oke, nomor 2 masih tidak setuju. Ada lagi yang mau membantu menjawab? Itu pemberian hukuman dengan hal positif. Kalau saya kembali ke pertanyaan nomor 1 dulu ya. Ya. Hukuman kalau ada hukuman itu setuju atau tidak? Itu tergantung. Kalau hukuman itu sudah disepakati oleh seluruh siswa, oh kalau anak melanggar sesuatu, terus anak-anak juga sudah tahu hukumannya seperti ini, saya rasa itu juga bisa membantu untuk mendisiplinkan anak. Apalagi hukumannya dengan hal yang positif, seperti membaca tadi atau yang lainnya. Jadi itu kembali ke anaknya. Kalau anak itu sudah tahu hukumnya seperti itu dan sudah disepakati seluruh kelas, insya Allah anak itu akan menerima dengan hukuman yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Ya. Terima kasih yang dan Mas Andri telah menjawab tadi nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, itu sudah dibantu menjawab. Terus kita pertanyaan yang ketiga lagi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sekarang memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu setuju atau tidak? Monggo yang mau menjawab bantu jawab lagi dari pertanyaan yang ketiga. Setuju. Mana setuju? Ya. Oke. Pertanyaan sudah teman-teman jawab. Ya. Mungkin itu sedikit ya tentang jadi hukuman. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, itu hidup juga membutuhkan punya penguasaan. Jadi seperti halnya dalam di sekolah, seperti kita bisa tentang teknologi, tentang itu mengetahui pelajaran apa. Nah, teman kita itu juga membutuhkan informasi itu. Dan jadi kita berikan informasi itu kepada teman kita. Nah, disitulah kita punya kebutuhan dari power tadi. Nah, kita tahu, teman kita nggak tahu,
ada salah satu guru yang bisa tentang apa pelajaran ini atau punya kreatif seperti apa, nah, kita tularkan ke teman kita biar teman kita tahu. Nah, misalnya di kelas kita, oh kelas 4 ini ruangnya apa? Iya toh carane anu iso ngias dulu kita. Itu kita bisa tanya ke kelas 4 atau yang kelas 4 memberitahu ke kelas yang lain seperti itu. Kok kelasmu apa? Nah, misalnya di kelas 5, kelas 5 ini kok mau diambil istirahat deh? Neng jero iki apa toh? Nah, ternyata dia belajar misalnya. Tuh. Gimana toh teorinya kok bisa seperti itu? Nah, ditularkan atau yang belum tahu tanya seperti itu ke penguasaan. Terus yang selanjutnya yaitu kebebasan freedom. Nah, kebebasan itu manusia itu juga punya kebutuhan kebebasan juga. Nah, bebas. Jadi kita itu ingin bebas juga. Gimana? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ingin kebebasan. Terus yang selanjutnya kesenangan. Nah, kesenangan itu butuh karena kita di sini berapa hari kerja kita? 6 hari kerja selalu menghadapi siswa-siswa capek. Nah, jadi kita butuh kesenangan, shopping, refreshing, nah, bola fisik, nah itu termasuk kesenangan. Nah, jadi butuh otak kita itu juga butuh di fresh biar nggak suntuk. Nah, kesenangan. Next. Setelah kebutuhan ya, jadi kemudian realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap kebutuhan manusia itu antara A dan B itu berbeda-beda. Jadi tergantung memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu juga memiliki gambaran yang berbeda-beda juga. Ini dan sebagainya. Gitu ya, next. Nah, di sini saya kasih contoh kasus. Nah, di sini ada Bu Wati, guru kelas 5. Nah, kalau di sini ya Bu Wati, bukan Bu Rahmawati. Bu Wati, guru kelas 5 SD cerita sedang bingung menghadapi ulah satu murid. Nah, ini di kelas ya, bernama Roni. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Roni yang seringkali minta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Wati, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda nih, kira-kira apa alasan Roni melakukan hal itu? Kira-kira apa? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Roni itu seringkali meminta bekal makan siang temannya itu? Kalau menurut saya, mungkin si Roni itu di dalam rumah antara bapak sama ibunya itu kurang harmonis, mungkin kurang perhatian, bisa. Nah, mungkin karena kurang perhatian tadi, tidak si bapak sama ibunya itu tidak perhatian sama Roni, jadi setiap mau pergi ke sekolah, si Roni itu terserah mandi atau belum, makan atau belum, itu sudah tidak diperhatikan. Mungkin itu yang saya. Iya, terima kasih jawabannya. Mungkin ada lagi hal yang lain selain Roni tidak harmonis dengan keluarganya. Jadi menurut Anda kira-kira apa alasan Roni selain jawaban tidak harmonis tadi? Menurut Kalau menurut saya, misalkan saya menjadi Bu Wati, itu saya akan
Jadi bagaimana kita menanyakan ke anak itu alasannya apa? Apa mungkin nanti kan anaknya akan menjawab, karena saya nggak bawa bekal Bu, karena ibu saya tidak mengasih bekal, tidak membekali saya dengan makanan, atau saya pengen bekalnya anak ini yang lebih menarik. Nah itu akan saya tanyakan terlebih dahulu, penyebabnya apa. Setelah si Roni memberikan jawaban, baru akan kita tangani dulu. Nah anak itu kok mengeluh, sering meminta bekal. Nah kita kasih tahu bahwa itu menurut Roni sendiri itu benar atau salah, gitu Pak. Menurut saya gitu dulu. Ya. Terima kasih buat jawaban. Jadi karena ditanya dulu, mau to Roni makso jaluk sarang apa jadi makan dengan paksa. Kok jujur aku bekal. Next. Sekarang disiplin positif. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrisik. Disiplin sendiri, di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, serta bergotong royong dan kreatif. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu bagaimana ya kira-kira? Kebutuhan bertahan hidup. Apa berarti rektor? Seperti itu apa gimana? Mungkin ada yang bisa menjawab bertahan hidup. Monggo Bu Santi. Kebutuhan bertahan hidup. Menurut saya kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bagaimana kita dapat melangsungkan hidup untuk kedepannya. Misalnya, apa saja yang kita perlukan untuk bertahan hidup itu? Nah, yang pertama adalah sandang, pangan, dan papan. Mungkin itu karena apa, dengan sandang, pangan, dan papan yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita yang akan datang, insya Allah akan terjadi. Gitu Bapak. Iya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bantu menjawab bertahan hidup itu bagaimana? Ya, pertanyaan yang pertama sudah terjawab oleh Bu Santi. Bertahan hidup itu berkebutuhan ya, makan, sandang, nah, itu termasuk kebutuhan hidup. Jadi manusia itu punya hak untuk berkebutuhan hidup. Terus yang kedua yaitu kasih sayang
dan rasa diterima. Jadi manusia itu juga butuh dasar kasih sayang dan rasa diterima. Itu maksudnya gimana? Kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira gimana itu menjelaskannya? Ada yang mau bantu menjelaskan tentang rasa kasih sayang dan rasa diterima? Kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di sini kita artikan kasih sayang, disenangi, disayangi. Nah, disayangi. Terus kemudian rasa diterima. Dimanapun kita itu bisa diterima apa adanya. Nah, seperti itu ya. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu juga itu kebutuhan manusia juga. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan. Apa tuh artinya penguasaan nih? Penguasaan. Mungkin ada yang bantu menjawab penguasaan itu apa artinya dari penguasaan? Power. Kekuatan, ya. Berarti kita itu hidup juga membutuhkan penguasaan, punya penguasaan. Jadi seperti halnya dalam di sekolah, seperti kita bisa tentang teknologi, tentang itu apa, mengetahui pelajaran apa. Nah, teman kita itu juga membutuhkan informasi itu. Ya, jadi kita berikan informasi itu kepada teman kita. Nah, disitulah kita punya kebutuhan dari tadi power tadi. Nah, kita tahu, teman kita nggak tahu, kita kasih tahu, kita tularkan. Nah, itu namanya penguasaan. Seperti itu, power. Nah, jadi biar katakan di sekolah ya, di sekolah itu kalau ada salah satu guru yang bisa tentang apa pelajaran ini atau punya kreatif seperti apa, nah, kita tularkan ke teman kita, biar teman kita tahu. Misalnya di kelas kita, oh kelas papat ini ruangnya HP, iya toh carane anu iso ngias dulu kita. Itu kita bisa tanya ke kelas 4 atau yang kelas 4 memberitahu ke kelas yang lain seperti itu. Kok kelasmu HP? Nah, misalnya di kelas 5, kelas 5 ini kok mau diambil istirahat deh. Neng jero iki apa toh? Nah, ternyata dia belajar misalnya. Gimana toh teorinya kok bisa seperti itu? Nah, ditularkan atau yang belum tahu tanya. Itu akan saya tanyakan terlebih dahulu penyebabnya apa. Setelah si Roni memberikan jawaban, baru akan kita tangani dulu. Nah, anak itu kok mengeluh, sering meminta bekal. Nah, kita kasih tahu bahwa itu menurut Roni sendiri itu benar atau salah, gitu Pak. Menurut saya begitu dulu. Ya. Terima kasih buat jawaban ini. Jadi karena ditanya dulu, mau to Roni makso jaluk saran apa jenis makan dengan paksa tanya dulu. Kok jujur aku bekal. Ya, terima kasih jawaban teman-teman. Jadi mungkin kita akan langsung ke pembahasan. Nah, dalam komentar penerapan disiplin positif Ibu Wati sebaiknya mencari tahu alasan Roni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Roni. Roni mau ditekok isih. Apa tak alasane kowe njaluk sangu apa jenenge njaluk bekel kancamu? Ojo kowe duwe kebutuhan lainnya. Nah, ternyata di sini yang pertama, Roni lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Itu yang jawaban yang pertama, Roni kelaparan ternyata. Terus yang
karena selalu bekal yang sama, go kucing terus. Nah, misalnya. Terus yang kelima yaitu Roni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena kesenangan. Jadi seperti tadi itu termasuk kebutuhan si Roni tadi. Yang pertama tadi seperti itu, Roni lapar. Terus yang kedua karena teman Roni memperhatikannya. Ngopo? Kasih sayang tadi diperhatikan, diterima, perhatian. Nah, seperti itu. Jadi aku bawa bekal, padaku tak kei. Itu namanya perhatian. Roni merasa hebat, punya power, dia punya power, punya kekuatan. Nah, seperti itu. Terus yang keempat, Roni merasa bosan dengan bekal yang ibu atau orang tua berikan atau bawakan. Terus Roni hanya iseng dan dia menikmati ekspresinya, senang-senang, pengen senang-senang. Mungkin di Roni itu suntuk, jadi wah pengen senang-senang, ganggu kocokku. Nah, seperti itu. Jadi itu termasuk kebutuhan manusia. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuan yang tertentu ya, yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Terus mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ia merupakan motivasi ekstrinsik. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ia merupakan motivasi ekstrinsik. Guru pengen oleh imbalan. Terus menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan dirinya, akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, tujuan dari budaya positif. Seperti itu ya. Next. Nah, sekarang ke hukuman dan ke konsekuensi. Di sini ada sedikit kasus. Sita kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat pelajaran matematika, Pak Bayu menanyakan pertanyaan. Sita menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dan kursi dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap ketika menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Sita yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Bayu pada saat itu membiarkan teman-teman Sita menertawainya. Sita yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Sita untuk maju ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Bayu. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Sita di depan kelas sambil memegang hidungnya. Itu termasuk hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Bayu terhadap Sita? Mengapa kalau
100 kali di dalam buku kalimat, berarti melakukan kegiatan fisik. Ada pertanyaan, kenapa lari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk konsekuensi? Ada yang bisa menjawab? Kenapa konsekuensi bukan hukuman? Padahal fisik. Dia lari lapangan basket 2 kali karena apa? Terlambat 10 menit. Karena pelajarannya PJOK. Karena pelajaran PJOK. Ada lain? Mungkin Bu Lucy bisa bantu menjawab. Kenapa muridmu bokon melayu ngubengi lapangan ping pindho gara-gara terlambat 10 menit? Kok kita udah hukuman dia? Kok konsekuensi? Padahal itu fisik. Karena itu kesepakatan antara anak dan guru. Iya, karena kesepakatan. Karena dia telatnya 10 menit. Mungkin tadi teman-temannya sudah muter lapangan 2 kali dan dia baru datang terlambat, nggak muter. Berarti kan disuruh muter 2 kali. Nah itu perbedaannya. Perbedaannya di sini. Next. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi. Nah, hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, seperti tadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama, jangka waktu panjang, dan jangka waktu pendek. Nah, itu dia akan sakit hati. Terus membuat anak merasa tidak nyaman karena konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Itu hukuman kalau sering dihukum. Terus konsekuensi, anak menghargai disiplin. Paksa. Stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, hukuman termasuk mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terus mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsekuensinya. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu konsekuensi. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Terus kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu karena konsekuensi. Jadi itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Restitusi posisi kontrol guru. Nah, di sini kita akan mempelajari restitusi posisi kontrol guru. Nah, yang pertama yaitu hukuman. Hukuman dan jangan seperti tadi dihukum, menyakiti fisik. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Terus yang ketiga, teman. Terus yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, mungkin di sini kita sudah menggunakan sistem manajer, gitu. Jadi yang hukuman itu sekarang sudah nggak ada. Nah, karena menyakitkan anak. Bagaimana? Karena itu termasuk fisik. Fisiknya tersakiti, hatinya tersakiti. Seperti itu. Nah, jadi next. Nah, di sini kita akan melihat posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum tadi. Penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah itu
selalu diawasi terus. Manajer, yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Itu adalah manajer. Jadi posisi kontrol itu ada mana? Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ini sering kali ya, hari Senin ya. Penghukum. Nah, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu kalau di sini tidak ya. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberi tahu kamu, Bu Guru kecewa pada kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Itu kalimatnya seperti itu. Terus teman. Nah, ayolah, yang penting buat Bu Guru, buat Bu Guru. Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Akhirnya terima kasih telah menemani sampai jam sekian dan lelah dan ngantuk mungkin. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga lelah teman-teman menjadikan motivasi dalam pembelajaran saya dan semoga bisa menjadikan amal ibadah panjenengan semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu paparan yang disampaikan oleh Bapak Arif Juwono SPSD tentang film positif. Hasilnya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua untuk mengenal bagaimana film positif itu dan dapat kita coba untuk kita terapkan di kita. Demikian Bapak Ibu acara kita pada hari ini. Mari kita tutup. Sebelumnya warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Yang ada yang tidak masuk? Siapa? Mana Anda? Ya. Ini hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya, anak. Jadi kita akan buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah aturan di dalam kelas. Nah, itu kalian sepakati semua. Jadi nanti kalian akan menulis kesepakatan kelas apa toh keinginan kalian. Nah, keinginan kalian di kelas itu bagaimana? Pengen mungkin yang kelas. Nah, itu nanti kalian akan menulisnya di sini. Terus apa namanya berangkatnya gimana? Nanti kamu
intinya keinginan kamu akan menulisnya di sini. Terus nanti kita akan menyepakati satu anak menuliskan satu, gitu. Jadi dituliskan kesepakatannya. Satu anak menulis satu. Silakan ditulis pakai bolpen, ditulis nanti ditempelkan di sini. Setelah boleh, silakan. Bukan cita-cita, tapi kesepakatan kelas, aturan yang akan kalian jalankan di kelas. Di kelas itu kamu pengennya bagaimana? Belajar, disiplin, mana? Silakan. Pengen kelas kamu itu bagaimana? Kelasnya pengen piye toh? Rapi atau reged? Silakan dituliskan di situ keinginan kalian. Masing-masing menuliskan di situ. Boleh satu, boleh dua. Ya. Berarti ini tepat waktu masuknya disiplin. Disiplin. Terus mana tadi disiplin? Disiplin ini masuk sini. Disiplin. Terus kelas bersih, kelas rapi. Bersihan, ya bersih. Jadi kebersihan. Maksudnya ini kelas bersih, bersih. Ya, terus ini rapi dan bersih. Ini disiplin masuk sini. Terus bersih, membaca, ya ini kebersihan. Tolong menolong. Toleransi, berarti ini kasih sayang, oke? Kasih sayang. Nah, kita akan menghitungnya. Nah, ini yang disiplin. Ini disiplin apa saja? Disiplin tepat waktu, terus disiplin dalam belajar, disiplin apa ini? Kerapian, ya boleh. Terus ini kesepakatan ini kebersihan, bersih bajunya, bersih kelasnya, bersih kelasnya rapi, ya kebersihan dan kerapian. Nah, ini kasih sayang. Nah, jadi di sini ada 3 poin, berarti ya disiplin, berarti kesepakatan disiplin. Kita ambil disiplin apa? Kalimat yang paling tepat untuk disiplin. Ya, tepat waktu datang, tepat apa? Waktu, betul. Terus yang kedua, di sini ada bersih, kelas rapi, kelas bersih. Nah, ini apa? Berarti paling tepat kalimatnya untuk yang ini menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Nah, terus yang ketiga, menjaga kebersihan. Terus yang ketiga ini ada kerapian. Terus berkata sopan, tolong menolong. Nah, itu enaknya itu kalimatnya apa? Bekerja sama. Mana kalimatnya yang paling tepat? Tolong menolong. Tidak. Terus itu lagi ada berkata sopan. Berarti apa? Kalimat
Kalimatnya yang paling tepat coba apa? Ayo berkata sopan. Kalimat yang paling tepat. Kalimat yang paling tepat apa? Hah? Kalimat yang tepat apa? Tidak berkata kotor. Apa? Apa? Itu apa namanya? Ini tadi loh, berkata sopan. Berarti apa? Yang paling tepat. Apa? Apa? Ayo. Dirubah boten berkata sopan itu. Boten berarti tetap berkata sopan. Ini. Terus yang keempat, apalagi itu tadi masih satu. Tolong menolong. Nah, tolong menolong itu apa? Bagaimana kalimatnya paling tepat? Bekerja sama atau apa? Gimana? Bekerja sama. Bekerja sama. Ya. Jadi tadi masuk ke sini, ini rapi, terus datang tepat waktu, disiplin itu masuk ya, datang tepat waktu. Ini berarti masuknya ke disiplin, ya. Terus yang kedua menjaga kebersihan. Nah, kelas rapi, kelas bersih. Nah, ini apa namanya masuk ke menjaga kebersihan. Terus yang ketiga berkata sopan. Nah, berkata sopan tetap berkata sopan. Terus yang terakhir ini ada tolong menolong. Nah, tolong menolong berarti bekerja sama. Nah, bekerja sama, saling tolong menolong dalam hal membersihkan kelas, merapikan kelas itu harus tolong menolong. Jadi bekerja sama ini, ya. Nah, ini perlu ditambahkan lagi apa? Perlu ditambahkan lagi enggak? Ini yang pertama datang tepat waktu, menjaga kebersihan, berkata sopan, bekerja sama. Nah, ini masih ada enggak? Kira-kira mau ditambahkan tidak? Nah, ini sudah masuk ke sini ya. Nah, jadi nanti ini adalah kesepakatan kita di kelas ini. Datang tepat waktu, berarti diri semua dulu. Yo, diri semua dulu. Yo, sini. Buat lingkaran, ya. Membuat lingkaran, ya teman. Nah, buat lingkaran. Ini udah. Sekarang kalian mamane ini siapa? Wisnu. Rara, mamane Wisnu, kamu cari benda di sekitar kita ini apa? Kamu buat nama. Contohnya speaker. Nah, kamu berarti namanya speaker. Contohnya kamu kipas angin. Kamu namanya kipas angin. Nanti masing-masing anak akan bagian satu-satu. Ayo, kamu apa? Ini buku. Ya, kamu. Giling-giling ya, buku. Jadi Wisnu buku. Kamu pensil. Kamu bolpen. Ada bolpen. Ada. Kamu nggak boleh sama. Pensil sini. Penghapus. Giling-giling loh ya. Terus kamu penggaris. Lipol ya. Apa? Tas. Ya, giling-giling ya. Wisnu tadi apa? Buku. Penghapus. Bipol. Tas. Penggaris. Bolpen. Pensil. Ya, oke. Terus buat lingkaran panjang. Nah. Kemudian nanti saya nggak usah gandengan. Nanti Pak Arif
bilang apa jenenge tembak pensil gitu ya. Nanti yang ditembak pensil, tembak apa namanya bipol, yang ditembak bipol siapa? Oke. Nah, kita mulai. Siap, konsentrasi. Kalau saya bilang konsentrasi, siap gitu ya. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Siap. Tembak pensil. Ayo. Siapa tadi yang pensil? Ya wes gini. Nanti dua anak yang akan saya sebutkan, pensil dengan bipol, terus kipas. Kipas apa tadi? Buku dengan tas gitu ya. Sisi-sisinya nanti, sisi-sisinya. Konsentrasi. Siap. Kamu tadi apa? Pensil. Kamu? Ya, siap. Tembak buku. Tembak pensil. Tembak tas. Tembak pulpen. Oke, sudah. Terus pegangan lagi. Tangan, jarinya gini. Nah, jarinya gini. Nanti kalau saya bilang apa namanya? Ini nanti ini kamu Wisnu tadi, Wisnu dari sini 1, 2, 1, 2 betul kan? 1, giling-giling ya 1, 1. Nah, nanti ada gandengannya ya nanti 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. Oh 3 betul ya 3 berarti. Oh ya, saya 2 berarti ya. Oh. Terus nanti yang 1 pegang 1. Gini, pemane 1, tangannya gini 1. Sing 1 nang sapa? Saya tarik bilang 1. Berarti kowe goleki sing 1 ki sapa? Terjamu. Nah, kuwi cekel. Nah, iki berusaha kamu ngalih. Nah, berusaha cekel iki lho ya. Berarti berusaha. Nah, gini, coba. Ya. 2. Sing 1 sapa? Sing 1 ngaco. Sing 1. Lah sing 2. Oh iya wis. Terus udah ya. Yuk. 1. Kamu jangan 1. 2. 2 lagi